Halo Sobat WK semuanya, kembali lagi bersama saya Nuriyatul Hikmah, jurnalis Warta Kota. Kali ini kami sudah berada di Gedung Nusantara 3 DPR RI dan kita akan menggerebek kantor sekaligus bincang-bincang dengan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, Bapak Bramantio Suwondo, dan dia juga merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Penasaran seperti apa BKSAP itu dan juga kantornya seperti apa? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Ya, silakan tuh. Waktunya nggak nih Pak? Enggak, santai kita lagi. Ngapain di hari ini? Kita lagi ngecek dokumen aja buat persiapan lagi untuk kedepannya. Diplomasi parlemen. Rencananya memang ada kegiatan ya setelah ini ya Betul, Pak? betul masih ada kegiatan. Mungkin saya boleh room tour nih Pak di ruangan Bapak nih Pak? Boleh banget. Boleh ya. Mumpung kan lagi di sini belum pernah lihat ruangan saya kan. Belum. Nah, makanya saya pengen lihat nih gimana nih Pak Bram nih selama ini kerja, kemudian juga gimana ruangan yang dipakainya gitu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ini ruangan pimpinan BKSAP. Sekaligus juga ruangan untuk menerima beberapa delegasi ataupun juga dubes-dubes. Jadi biasanya di BKSAP ini kita selalu melakukan yang namanya courtesy call kan. Courtesy call itu adalah kita ketemu dengan para dubes-dubes, biasanya kita hadir di sini. Nah, di sini ruangannya. Gitu. Ruangan di sini, dudungan di sini biasanya pimpinan, ketua, wakil ketua di sini, tamu di sebelah sana. Gitu. Di sini juga biasanya tamu di sini juga ruang tunggu. Ya, ruang tunggu misalnya ataupun juga di sini tempat bisa makan siang gitulah. Ya, seperti inilah di lantai 2. Sisanya kalau kita mau menerima yang lebih delegasi besar, rombongan besar, biasanya lebih formal kita di bawah di lantai 1. Gitu. Bawah kali ya, Pak, ya? Boleh. Kemarin terakhir kali itu ada dari delegasi parlemen dari Inggris itu datang ke sini. Itu kan grupnya besar, lebih dari 5, 6 kita terima di sini. Dan ini lebih proper untuk menerima tamu, dalam artian kita juga menghormati mereka, terus juga bentuknya nanti Mbak lihat sendiri deh. Seperti apa. Ini ada tulisannya juga. Yes, ruang delegasi DPR RI. Jadi kita semua terima di sini. Jadi tamu nanti datang sebelah sana, turun di sebelah sana, kita langsung terima di sini. Jadi nggak terlalu jauh. Betul. Wow. Nah, beda kan? Ya. Sangat elegan. Betul. Jadi biasanya habis ketemu dari delegasi, kita foto di situ kan pas centerpiece-nya DPR RI. Nah, di sini juga kita baru kemarin terima ada semacam token lah, token friendship dari Yunani, masyarakat Yunani. Oh, jadi ini asli dibawa sama mereka? Yes, dibawa. Nah, dari marmer dipahat, terusnya gambaran ini tuh bisa dikatakan adalah komputer pertama di seluruh dunia. Ya, jadi kan mekanisme ini dianggap dulu sebagai komputer. Jadi di sini penjelasannya udah ada. Kondisi gitu. Nah, sebagai resiprokalnya kita juga mengirimkan patung juga ke masyarakat. Patung apa yang dikirimkan? Ya, jadi waktu itu kita juga dari pengkaji kita dari Bali waktu itu. Kita bawa ke sana. Jadi ini menandakan 75 tahun persahabatan antara Yunani dan Indonesia. Oke. Nah, ini dia. Ini ruang delegasi kalau kita terima. Jadi kalau grupnya besar, lebih dari 5, kita untuk di sini. Biasanya dari sisi Indonesia duduk sebelah sini, sisi yang sebelah sini dari tamu. Biasanya dalam mereka. Kita biasanya terima dari sini. Kalau untuk di belakang area sini? Ini biasanya staff-staff. Untuk yang nulis, mencatat semua di sini semua. Jadi ini besar. Dan yang duduk di belakang bisa jadi translator juga. Oh gitu. Ya, di sini biasanya translator di belakang sih juga bisa bantu untuk mentranslator. Yes, untuk ketua delegasi dari Indonesianya, ketua delegasi dari negara sahabat.
biasanya ada taruh di sini ada bendera Indonesia, di sini bendera dari negara sahabat yang jadi tamu. Centerpiece tetap DPR RI, bendera. Jadi ini proper di sini yang benar-benar lebih ke formal, kita terimanya dengan ini. Jadi ya tamu-tamu yang apa istilahnya grup besar juga saya terima. Ya, jadi mereka juga terasa nyaman ya, Mas. Nyaman, welcome. Mereka merasa inilah istilahnya diterima dengan baik. Di sini kita lanjut lagi, kalau misalnya kita mau melakukan working lunch, juga terima tamu sambil makan siang dan segala macamnya, kita di sini. Oke, jadi ini juga bisa grup besar, bisa bebas, bisa gitu. Bisa kalau misalnya mau sambil nulis, apa kita juga bisa nulis. Jadi setelah selesai delegasi biasanya Ya, kalau misalnya waktunya itu berdekatan dengan makan siang, sebelum kita terima mereka delegasi di sana, kita ajak makan. Tentunya dengan kita persembahkan makanan Indonesia yang terbaik. Nah, Pak Bram, tadi kan kita udah lihat-lihat ruangan ya. Selanjutnya aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Bram soal BKSAP. Boleh ya, Pak ya? Boleh banget. Oke. Biar lebih santai kita ngobrol di atas. Oke, siap ya, Pak. Sambil duduk-duduk kan tadi saya kasih lihat. Oke. Ya. Halo Sobat WK, kalau tadi kita sudah jelajah Gedung Nusantara 3 dan juga menengok ruang kerja dari Bapak Bramantio Suwondo selaku Wakil Ketua BKSAP, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Bramnya langsung dan kita akan tanya-tanya sebenarnya bagaimana sih kerja Pak Bram selama ini di DPR RI. Halo Pak Bram, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Sehat Pak Bram? Alhamdulillah, harus semangat walaupun puasa. Wah, luar biasa banget. Pak Bram, dari BKSAP ini sebenarnya banyak banget yang belum tahu, tapi ternyata perannya itu sangat krusial, terutama bagi sistem pemerintahan Indonesia, diplomasi dan juga hubungan antara luar negeri seperti itu ya. Betul. Mungkin bisa di-spill ataupun juga diberitahu nih kepada kita semua sebenarnya peran paling penting dari BKSAP atau Badan Kerjasama Parlemen ini tuh apa sih sebenarnya untuk hubungan diplomasi dan juga internasional? Ya, jadi BKSAP itu adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang ada di DPR RI. Jadi selain komisi-komisi yang mungkin teman-teman sobat parlemen dan masyarakat sudah pahami, kita juga ada yang namanya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi badan ini terdiri dari 45 anggota yang hadir dari berbagai macam fraksi. Total ada 8 fraksi yang ada di sini, dipimpin oleh 5 pimpinan, 1 ketua dan 4 wakil ketua, yang terdiri juga dari beberapa fraksi. Dan BKSAP ini sebenarnya tugasnya adalah diplomasi ke parlemen-parlemen luar negeri, dan yang kedua adalah juga hadir turut serta dalam artian dalam forum-forum internasional di multilateral seperti IPU, AIPA, dan segala macam forum-forum lainnya di UN dan segala macamnya. Poinnya adalah sebenarnya parlemen punya peran penting karena parlemen DPR RI khususnya itu dilihat sebagai wajah ataupun suara dari masyarakat. Jadi para luar negeri pun juga melihat DPR itu sebagai body yang mewakili suara-suara rakyat karena semua anggotanya terpilih dari daerah pemilihan masing-masing dan terpilih langsung. Jadi itulah yang menjadi peran lebih besarnya bahwa DPR itu dilihat di kancah internasional ada suara dari masyarakat Indonesia kalau di BKSAP itu. Berlainan dengan apa istilahnya kalau pemerintah ya dianggap sebagai ini pandangan pemerintah. Jadi dari pengkhususannya di sebelah situ. Dan selanjutnya juga BKSAP memiliki peran juga untuk mengupdate lah dalam artian apa yang menjadi kepentingan nasional kita dalam hal perdagangan, pendidikan, dan pertahanan mungkin keamanan dan sebagainya macamnya. Kita juga berperan dalam untuk menjaga perdamaian juga gitu loh. Karena beberapa kondisi saat ini dewasa geopolitik dan geoekonomi ini kan penuh dengan ketidakpastian dan kondisi internasional juga sepertinya banyak apa istilahnya tegangan dalam berhubungan bersilaturahmi antar negara ini. Ya DPR RI hadir mencoba membawa pesan-pesan perdamaian, intinya adalah gitu bagaimana kita terus menjaga kestabilan dunia ini dengan mengedepankan negosiasi, mengedepankan diskusi dibandingkan ketegangan-ketegangan. Jadinya itu yang kita coba bawa karena kita percaya bahwa perkembangan ekonomi, perkembangan pendidikan dan perkembangan lainnya itu dapat dicapai melewati kondisi yang aman
dan juga kondisi perdamaian. Jadi itu. Berarti kan ini banyak sekali membawa nama Indonesia di luar negeri, banyak Betul. juga kerjasama dengan luar negeri. Iya. Apa sih hal yang paling ditonjolkan gitu ketika BKSAP ini tuh datang ke luar negeri kemudian memperkenalkan Indonesia, dan feedbacknya tuh apa dari mereka untuk negara kita gitu, Pak? Ya, jadi salah satunya mungkin teman-teman juga banyak berita Indonesia gabung BRICS dan Indonesia sedang mencoba bergabung dengan OECD, ya kan? Nah, itu memang ada satu peran yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita juga ada peran tersendiri di bidang parlemennya tersendiri. Seperti beberapa waktu yang lalu saya hadir ke Paris untuk menghadiri OECD, khususnya di Global Parliamentary Network. Di situ adalah forum di mana negara-negara calon anggota OECD dan negara-negara yang sudah menjadi anggota OECD berkumpul. Tapi ini khusus forumnya parlemen. Forum parlemen itu untuk saling sharing pengalaman bagaimana proses aksesis itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, dan juga sharing-sharing juga kiat-kiat lah bagaimana untuk bisa meningkatkan standar-standar di negara kita. Karena untuk proses berhubungan dengan masuk ke OECD itu kan banyak peraturan-peraturan yang perlu di-adjust berdasarkan dalam artian standarnya OECD. Nah, disitulah kita dari forum itu, karena kita terinformasikan, jadi dari DPR pun sendiri bisa memahami seperti undang-undang apa saja yang perlu dibereskan, apa saja yang standar-standar peraturan di Indonesia yang perlu disamaratakan dengan apa yang menjadi standarnya OECD itu. Nah, pada akhirnya kalau misalnya DPR dan pemerintah itu berjalan dengan satu kompak dalam hal urusan kebijakan luar negeri, tentunya menguntungkan. Jadi proses-proses itu kan jauh lebih cepat jadinya bergabungnya. Pada akhirnya nanti foreign direct investment maupun juga investasi ekonomi maupun juga pertukaran orang juga akan jauh lebih cepat. Jadinya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Itu jadinya kenapa penting lah OECD itu. Selalu bawa oleh-oleh ya Pak, berarti ketika luar negeri ya? Banyak sekali isunya. Jadi BKSAP ini walaupun apa istilahnya kayak satu badan, tapi isunya dari komisi 1 sampai komisi berapa? 13 lah semuanya di sini. Ada urusan hukum, keamanan, geopolitik, ekonomi, pendidikan gitu loh. Jadi salah satu poin kayak gitu. Badan ini tuh sudah ada sejak Orde Baru ya Pak ya? Jadi udah lama sebenarnya BKSAP, tapi mungkin sobat-sobat parlemen juga masih banyak yang belum memahami ya ada badan ini. Jadi inilah it's good untuk kita bisa saling tahu gitu ya. Betul. Lalu meskipun sudah lama seperti itu adanya, bagaimana sih sebetulnya menjalin kerjasama? Apakah ada negara-negara baru nih yang berhasil dijangkau oleh tim BKSAP atau gimana nih ketika menjalin kerjasama seperti itu? Oh, jadi BKSAP sendiri, jadi di DPR RI ini kita baru aja Januari kemarin launching namanya Grup Kerjasama Bilateral namanya GKSB. Itu kita buat GKSB itu 102 negara. Artinya adalah Parlemen Indonesia bekerjasama dengan parlemen di luar negeri, ada 102 negara lah di sini. Itu dari range dari negara-negara di Asia, negara-negara di Eropa, Amerika, Afrika, seluruh dunia pokoknya, global. Sudah semuanya Pak? Itu sudah dibentuk kemarin di Januari itu. Jadi poin dari GKSB itu adalah mempererat hubungan antara parlemen dari DPR RI dengan parlemen sana. Karena sistem pemerintahan di dunia ini kan macam-macam ya. Betul. Ada yang presidensial kayak kita, ada yang parlemennya bergabung dengan eksekutif seperti parlementer kayak mungkin kayak Singapura ataupun kayak UK. Jadi di situ yang perannya sangat penting untuk membangun yang namanya grup friendship itu. Nah, grup friendship itu nanti grup kerjasama bilateral itu isunya terserah nanti bisa kita perkuat di sebelah mana. Misalnya kayak kita mau memperkuat adalah isu pendidikan. Bagaimana kerjasama pendidikan, pastinya tentunya akses masyarakat Indonesia untuk dapat beasiswa di luar negeri ditingkatkan, ataupun juga pertukaran pelajar, itu adalah salah satu isu yang bisa diangkat di GKSB. Mungkin juga isu yang lain tentang pariwisata. Bagaimana kita bisa meningkatkan wisatawan dari negara teman kita, sahabat kita untuk datang ke Indonesia. Istilahnya menambah exposure lah kepada Indonesia ke perkembangannya, dan maupun juga isu-isu lain tentang penguatan di ekonominya dan segala macamnya. Jadi itulah yang kita perkuat. Jadi ada salah satu BKSB itu untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Berarti hasil kerjasama itu banyak yang sudah diadopsi ataupun diadaptasi untuk sistem pemerintahan di Indonesia. Sudah banyak lah, salah satu poinnya juga banyak. Jadi ada akses ke beasiswanya. Jadi mereka membuka
Jadi ternyata di luar negeri itu juga negara-negara maju membuka grant, istilahnya memberikan beasiswa untuk kepada negara-negara lain untuk bisa belajar di negara mereka. Oke, kalau Misalnya di kayak Indonesia gitu. sudah ada Indonesia juga sekarang? kita juga ada sistem kayak beasiswa itu, Hmm. tentu juga kita membuka untuk pertukaran pelajaran. Wah, luar biasa. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita dapetin dari grup friendship itu, grup kerjasama GKSB itu. Oh, BKSP berarti kayak ibarat kata ini membuka gerbang bagi anak-anak Indonesia juga bisa lebih show up seperti itu ya Iya, Pak ya? betul. Jadi karena Oke. kita itu kan yang tadi saya bilang, Iya, kita ada representasi dari betul. masyarakat karena kita terpilih. Kita punya konstituen, kita hubungan kita dengan masyarakat itu erat. Jadinya isu-isu apa yang menjadi kemasyarakatan itu juga kebawa oleh kita. Oke. Jadi itulah yang makanya dari pihak luar negeri melihat kita, oh ini adalah representasi suara dari masyarakat Indonesia gitu. Poin jadi memperkuat apa yang menjadi pesan yang juga disampaikan oleh pemerintah. Gitu. Tetapi apa sih mungkin orang-orang belum pada tahu perbedaan paling signifikan dari BKSAP sama Kementerian Luar Negeri itu secara konkret itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi kita sebutnya ada double track strategi untuk diplomasi Pak, Bu. Jadi yang pertama itu tetap Kemenlu di depan. Kemenlu is first track strategi gitu. Mereka yang depan untuk kebijakan luar negeri. Tapi di sisi kedua ada yang namanya DPR RI dari Badan BKSAP ini melakukan double track strategi untuk diplomasinya. Artinya adalah yaitu menguatkan apa yang menjadi pesan-pesan kepentingan dari masyarakat Indonesia, kepentingan dari Indonesia itu tersendiri gitu loh. Salah satunya misalnya kita kayak mengenai bergabung ke OECD dan segala macam, kita juga sampaikan bahwa ini keinginan juga dari masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan akses kepada pasar di Eropa, mendapatkan akses. Jadi kalau misalnya Kemenlu-nya itu jalan, memberikan pandangan untuk kebijakan luar negeri, DPR RI dari BKSAP mempertebal dari situ. Karena kalau kita ke luar negeri harus tetap satu suara kan, karena itu adalah menjadi satu kebijakan pandangan kita kepada etalase kepada dunia gitu. Tapi sepanjang kerjasama kemudian juga menjalin hubungan gitu ya dengan luar negeri itu ada nggak sih saran ataupun juga kontribusi dari Indonesia yang dipakai oleh masyarakat di luar negeri sana tuh sebagai rujukan mereka di pemerintahannya gitu? Oh Bisa banyak. dicontohkan Mas soal Banyak contoh kayak Oke. kita kemarin jadi host untuk tuan rumah konferensi ASEAN di sini. Oke. Itu kemarin saya datang ke Malaysia dan Singapura, mereka menyampaikan Indonesia jadi benchmark Wow. untuk apa namanya melakukan penyelenggaraan itu. Jadi bukan hanya dalam artian menyelenggarakan acara, tapi isu-isu yang dibawa juga menjadi sesuatu isu yang konstruktif dan juga inspirasi bagi negara-negara lain gitu. Jadi negara-negara lain juga ingin istilahnya menyampaikan suatu isu apapun membangun suatu isu di itu ya mau substantif Indonesia punya gitu. Oke. Jadi itulah yang ini. Apalagi kita juga sering menyampaikan peran kita ke depan. Kemarin juga saya menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu ini, kita perlu negara regional, negara-negara di Asia Tenggara, regional Asia Tenggara ini untuk bisa menjadi contoh dunia. Jadi region kita ini, Asia Tenggara termasuk dianggap suatu region yang sangat stabil. Jadi bagus untuk investasi ekonomi maupun juga untuk perkembangan-perkembangan lainnya di Asia Tenggara. Nah ini harus saya menyampaikan, kita harus memperkuat identitas kita sebagai negara-negara di ASEAN. Saya bilang gitu. Karena dengan kestabilan ini merupakan potensi bagi kita di saat kondisi global ini sangat tidak menentu, sangat goyang dalam artian di regional Asia Tenggara ini sangat stabil. Ini potensi bagi kita. Ada 700 juta populasi yang ada di Asia Tenggara. Dan ini bisa diprediksi kalau misalnya region ini bisa terus stabil menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 untuk ke depannya. Jadi tentunya it's good for us, bagus untuk kita, bagus untuk negara-negara yang lain, tetangga-tetangga kita untuk bisa bekerja sama untuk mengangkat itu. Jadi itu yang menurut saya poin-poin yang menjadi contoh, oh iya, menjadi inspirasi juga gitu, untuk negara-negara lain. Indonesia dipandangnya itu seperti apa sih Pak di mata dunia Pak? Bapak kan sering kesana nih gitu. Jadi teman-teman terlepas dari ya teman-teman baca di sosmed atau segala macam, Indonesia itu dianggap sebagai kekuatan regional. Wow. Besar. Kita bukan
kekuatan kecil tapi kekuatan besar. Karena rakyatnya yang banyak atau karena Jadi Indonesia itu termasuk yang unik ya. Dalam artian populasinya banyak, latar belakang populasinya dengan berbagai macam latar belakang suku dan ras, tapi kita bisa mengedepankan diskusi. Jadi walaupun kita secara size geografis dan secara populasi besar, tapi kita menyontohkan sebagai negara yang bisa berdiskusi, menghormati tetangga kita, itu nilai plus. Jadi negara-negara lain juga mengapresiasi itu dan negara-negara lain juga sangat berharap Indonesia bisa menjadi kekuatan dalam artian menstabilkan regional maupun juga berperan di tingkat kancah yang lebih tinggi lagi. Wah, luar biasa, memang posisi ini sangat krusial banget ya Pak ya. Sangat krusial. Indonesia sangat besar. Jadi patut berbangga dan kita patut meneruskan apa yang menjadi nilai-nilai itu. Jadi ada satu nilai yang diakui oleh di dunia ini. Kita itu adalah satu nilai yang itu adalah nilai musyawarah. Wow, luar biasa. Itu diakui, itu musyawarah. Jadi walaupun kita berbeda-beda secara size artian negaranya maupun juga kekuatan ekonomi dan segala macam, dengan nilai musyawarah yang dimiliki orang Indonesia ini itu menjadi juga nilai yang coba diadopsi oleh dunia, dalam artian kita ini semua sama. Kita ingin sama di treatment, sama dihormati, regardless istilahnya, terlepas dari besar kecilnya suatu negara itu dari hitungan populasi maupun juga kekuatan ekonomi. Tapi kalau untuk organisasi internasional yang sudah bekerja sama dengan BKSAP ini apa saja sih Pak sebenarnya Pak? Oh banyak, kita juga dengan NGO kita berapa kali FGD itu juga mendengarkan poin-poin apa yang menjadi ini. Juga apa dalam artian kita kan tergabung dengan organisasi-organisasi yang kayak yang tadi saya sampaikan, kayak AIPA. Jadi ASEAN Interparliamentary Assembly, kita juga tergabung dalam IPU, Interparliamentary Union, jadi itu di tingkatan global. Gitu. Terus ada juga yang lain-lain segala macamnya. Itu jadi forum-forum itu kita jadi istilahnya DPR RI berperan di situ untuk. Ada lebih dari 50 organisasi yang sudah bekerja sama mungkin. Oh banyak itu, termasuk yang organisasi yang di Indonesia juga banyak juga. Luar biasa, luar biasa. Nah, bagaimana sih sebenarnya BKSAP ini membantu dalam hal diplomasi ekonomi, kemudian juga investasi, dan mungkin sudah menyumbang berapa banyak sih sebenarnya untuk Indonesia, mungkin bisa di-spill gitu. Oh iya, paling mungkin yang paling pasti adalah ya itu yang tadi saya sebagai contoh yang konkret ya. Kayak OECD kan dengan kita hadir langsung, kita melihat langsung istilahnya proses bagaimana sih proses masuk ke dalam aksesi dalam OECD. Kan kita juga mendorong isu itu. Jadi kita juga menjadi pembahasan juga di DPR untuk dibahas soal itu, sehingga nantinya untuk urusan ratifikasi dan segala macam bisa dipercepat untuk soal itu. Jadi ada satu. Jadi yang poin juga yang kemarin kita juga bawa ke Parlemen Eropa adalah kita mendorong untuk percepatan ratifikasi EU SEPA. Jadi economic partnership antara European Union dengan Indonesia itu agar cepat diratifikasi di Parlemen Eropa, Uni Eropa. Wow. Itu kemarin kita sampaikan soal itu, bahwa dengan kondisi yang saat ini, saat ketegangan yang tinggi, Indonesia bisa menjadi partner yang sangat baik untuk Eropa. Bahkan bisa mendorong juga pembentukan kebijakan luar negeri seperti di negara mereka. Jadi makanya contoh kayak gitu, jadi pada nantinya akan membantu sekali membuka kita kepada market-market mereka. Dan artinya kalau kita punya produk di Indonesia bisa masuk kepada market mereka, dan selanjutnya juga istilahnya membantu dalam artian kalau misalnya masyarakat Indonesia juga bekerja ke luar negeri. Acara terdekat apa nih Pak? Agenda terdekat dari BKSAP ini? Mau ke negara mana dan apa agendanya? Jadi bulan depan itu kita akan masuk di Interparliamentary Union. Jadi itu kalau kita bisa anggap kayak kayak forum parlemen seluruh dunia untuk ketemu di situ. Jadi semua membershipnya sekitar di atas 100 lebih negara. Jadi itu salah satu forum terbesar yang ada di dunia ini untuk khusus parlemen. Nah itu nanti di bulan depan akan dilaksanakan di Uzbekistan. Itu ada berbagai macam isu tuh, isu soal keamanan, isu soal mungkin ada isu soal AI dan segala macam. Karena salah satu poin yang kita bahas juga di internasional, tuh dunia internasional saat ini adalah tentang AI. AI. Jadi AI tahu kan? Right. Sekarang kondisi sekarang AI memang memberikan
dampak positif, misalnya mempermudah orang dapat ide untuk bikin caption, bikin apa segala macam ya kan, ataupun analytical thinking juga. Tapi di sisi lain AI ini juga ada eksesnya. Kita mungkin beberapa kali waktu yang lalu pernah lihat ada modus penipuan video call muka artis, ya kan, itu menggunakan teknologi AI gitu kan. Nah ini yang kita lagi bahas, bagaimana kita meregulasi AI itu di negara-negara kita. Tapi kita harus menemukan titik balance antara regulasi yang tepat dan terlalu regulasi. Kadang-kadang terlalu regulasi juga menahan perkembangan. Karena terlalu banyak birokrasi dan segala macam, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Terlalu diatur malah kadang-kadang menahan perkembangan. Tapi di sisi lain, kalau terlalu dilepas, ekses itu banyak juga. Perlu ada penguatan dalam artian memperkuat security, memperkuat keamanan agar AI ini tidak digunakan untuk hal-hal kriminal ataupun kejahatan. Jadi itu yang coba kita bangun dalam artian di kalangan internasional, ini gimana kita menghandle soal isu AI itu. Berarti akan menjelaskan juga bagaimana AI di Indonesia, seperti apa pemakaiannya saat ini. Mungkin bisa di-spill Pak, seperti jadi, apa di Indonesia? Indonesia ini masih sangat baru soal AI ini. Jadi kita pun juga belum memiliki regulasi khusus untuk governing ataupun juga mengatur soal teknologi AI ini. Jadi jangan berkecil hati. Negara luar pun juga masih gelagapan melihat perkembangan teknologi gitu. Negara maju pun juga masih bingung. AI ini harus diatur seperti apa. Jadi tetap kita dalam satu sisi yang sama untuk ngebahas soal ini. Nah, AI ini memang masih juga didalami dalam artian ini berimbasnya kemana, sektor mana aja gitu. Itu masih didalami sampai saat ini. Jadi itu imbasnya masih ada yang ngomong imbasnya itu belum kepada pendidikan maupun kepada dunia pertanian ataupun sektor-sektor ini. Masih kepada industri yang membutuhkan high order thinking skill istilahnya. Tapi nggak tahu, perkembangan ini kan begitu cepat ya. 10 tahun yang lalu HP saya masih pakai Nokia ya. Masih yang kayak gitu loh. Masih tiba-tiba sekarang kita udah masuk ke situasi AI gitu. Udah bisa live transcript. Sekarang ya udah live transcript loh. Live transcript, Pak. Udah bisa ya kan? Wartawan udah semua kan live transcript semua loh. Jadi udah di summary, udah di ini gitu. Tinggal copas aja jadi berita tuh kan. Tinggal tambah-tambah dikit angle-angle-nya kan. Jadi ya itu yang perlu kita juga ini. Nah, di sisi lain juga harus perkuat bagaimana ya itu bisa digunakan untuk membantu kehidupan kita, jangan malah kita di ke bawah. Berarti ada kemungkinan nanti AI akan ada aturannya di Indonesia, cara pemakaian ya, AI? Tentunya perlu kita dalami soal itu. Karena kan yang saya bilang, ini perlu tetap diatur. Karena kalau terlalu dibuka juga akan ada ekses-ekses yang tadi saya bilang. Penipuan itu udah real. Iya kan? Udah banyak telepon bilangnya artis minta ditransfer. Ya kan? Sampai suaranya pun sama. Suaranya sama dan udah memang ada yang transfer gitu. Itu kan udah benar terjadi gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan harus kita reduksi kan. Kita turunkan kan kondisi kayak gitu. Saya doakan Pak Bram semoga nanti membawa kabar baik untuk Indonesia, kemudian juga sukses untuk perjalanannya, dan ya semoga nanti ke depannya Indonesia bisa jadi lebih baik di tangannya Pak Bram dan teman-teman dari DPR. Amin. Terima kasih. Oke. Nah, Sobat WK, itu dia tadi bincang-bincang kami bersama dengan Pak Bram Antio Suwondo. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.